kesibukannya itu sebenarnya selain banyak ketemu orang ya kan, terus ya nongkrong-nongkrong di restoranku aja gitu loh. Berarti lebih ke bisnis ya sekarang? Ya bisnis juga sebenarnya udah. Ini lampunya gini apa-apa nih? Muka gua tuh kayak percaya nggak percaya ya. Oh iya. Iya kan? Iya, lu rubah lagi deh warna lu. Jadi muka jek. Iya, misalkan Om. Iya, gimana Om? Lebih fokus ke bisnis atau sebenarnya masih menerima tawaran orang cuti? Iya, kemarin udah ngobrol sama Jody untuk ayo kita balik dengan cara kita yuk, misalnya dengan sekarang ini gitu loh. Terus kemarin sudah juga ngobrol-ngobrol sama Tamara, kangen juga nih masa lalu kita nostalgia lagi. Jadi partner zaman dulu Edwin kemarin hubungin semua nih. Ada Jody kan pasangan laki-lakinya, ada Tamara Geraldine. Ya sebenarnya kesibukannya sih nggak ada ya, kesibukannya nggak ada. Karena kan semuanya udah jalan. Jadi sekarang ini ya lebih banyak ke menata bagaimana kita buat yang apa ya? Kalau ngomong soal dunia hiburan ya muncul tapi dengan norma-norma yang baik gitu loh. Jadi nggak harus viral, ngomong sembarangan, nggak ngomongin orang. Tapi zamannya 90-an itu sebenarnya zaman yang asik banget. Zaman yang asik banget. Kita benar-benar nggak ada terpengaruh harus berbuat sesuatu untuk viral, tapi berbuatnya untuk teman-teman sekitar kita, dan itu jadi omongan. Jadi lebih ke arah bagaimana membuat sesuatu yang organik, yang diomongin gitu loh. Diomonginnya, oh iya nih asik nih sama Edwin, nih sama Tamara atau sama Jody segala macam. Jadi pengen juga sekarang tren dari celana, sepatu, baju. Nah, gimana trennya hiburan itu masuk, yang pikirannya begini, masuk ke cara tahun 90-an. Jadi betul beritanya emang nggak gampang sih. Sudah dibikin di konser-konser. Cuman ya digabungkan antara konser ini kan tetap aja harus beli tiketnya online segala macam. Dulu kan datang di sana, beli di sana, masuk, ngantri gitu loh. Ya, justru rindunya di situ saat kita ngantri, ketemu temen, nunggu, nitip. Jadi ada obrolan-obrolan seperti itu. Ya sambil kita juga bekerja lah, kalau bisa jangan terlalu fokus kepada dunia ini. Ada juga yang bisa kita bikin sehingga ada income yang lain, sehingga nggak mengganggu. Itu sih inti obrolannya. Kemarin sempat lihat video memikul ini Om, roti itu konten atau gimana? Itu nggak tahu, justru yang mengeluarkan orang lain, bukan Edwin nggak tahu. Itu aku pernah bikin konten itu memang dulu buat jual roti orang ke teman-teman aku yang bawain. Soalnya kalau dia yang bawa kan orang belinya males. Nah kalau Edwin yang bawa pasti dagangannya habis gitu loh. Sebenarnya panjang dari proses mas aku angkat di sini. Nah temanku videoin aja gitu. Ya video itu aku post aja tanpa ada kata-kata, post aja gitu. Nah ternyata orang kan suka post tuh kan diedit dulu, dikasih kata-kata. Kalau Edwin nggak, organik aja, udah video yang ada di share aja, ternyata itu diambil. Tapi nggak apa-apa, ternyata orang jadi ingat Edwin. Nggak masalah kok bekerja itu apapun, asal itu halal, itu malah bagus. Itu justru kalau gue bilang ini video bisa motivasi orang bahwa kita bisa bekerja apapun, asal halal. Kadang-kadang kita ngelihat kita ini nggak enak kerja. Kok kerjaku seperti ini sih dapatnya segini. Coba lihat yang bawah lagi, mungkin lebih capek lagi, lebih apa ibaratnya ya, sedikit hatinya terenyuh. Tukang sampah kayak tukang bersih WC, lu mau ngelakuin itu? Mungkin nggak mau, tapi hargailah orang-orang seperti itu. Misalkannya dari video itu finansialnya jatuh, mungkin gimana menanggapinya gimana? Kita nggak usah nilai orang dari harta atau finansial. Ini paling nggak mau sih. Sebenarnya rezeki itu bukan hanya hal kita punya uang banyak, tapi punya teman, punya kesehatan, punya anak yang sehat, baik, itu rezeki.
terus rezeki sudah diatur. Jadi rezeki itu jangan lihat di atas terus, tapi saya sekali lihat ke depan dan ke bawah dan ke kiri kanan, sehingga apa? Sampai ke tahap kita bersyukur. Aku juga ngalamin sih, tapi sesedih-sedihnya Edwin itu paling nggak ada job doang, udah takut, ya nggak usah lah. Jadi jangan sekarang ini kebanyakan orang melihat, wah si A, apalagi sekarang banyak keluar itu paling banyak orang laporan harta kekayaan, pejabat, punya mobil apa, ngapain sih kepo sama punya orang, emang dikasih lo kalau tahu, kan nggak juga. Emang kalau lu misalnya tahu orang punya harta sekian lu bisa mencapai, kan enggak, nikmati yang didapat gitu. Kalau Edwin terus terang aja udah nggak terlalu ngejar itu, yang penting apa, cukup untuk keluarga, biniku nggak marah, anakku cukup sekolah, aku pergi cukup, lagi nggak ada aku diem, berusaha lagi, ikhtiar gitu. Jadi sekarang ini ikhtiar terus. Dan salah satu rezeki itu adalah apa, ketika kita bertemu teman, kita dianggap, bisa ngobrol, makan bareng. Nih contoh rezeki nih, gue bilang ada orang yang bisa menraktir orang di sebuah restoran steak, 10 orang ditraktir, dia bayar mungkin 10 juta atau habis juta. Apa bedanya kalau kita bawa uang 100.000, kita bawa juga 10 orang untuk makan bakso di jalan, pahalanya sama nggak tuh ngeraktirnya? Kan sama, diucapin terima kasih juga nggak? Sama, makan juga kenyang nggak? Ya udah. Jadi jangan melihat orang yang masuk restoran mahal terus traktir orang. Kita aja punya uang cepet nih, dapat duit. Udah ajak ya teman-teman, yuk ngebakso pinggir jalan makan, sama aja kok rasanya. Mereka juga seneng. Jadi jangan terlalu lihat orang sakit hati, nanti malah akhirnya dosa. Mungkin di komentar banyak banget yang bilang setelah hijrah katanya lebih banyak menjadi kurang job, terus makin gak ini yang salah. Kalau Edwin kalau ngomong soal hijrah, bukan salah sih, ini kurang benar. Justru orang kalau dia ngomong begitu takut hijrah. Kalau menurut Edwin, ini Mbak ya, kalau kita hijrah, kita kan lebih mendekatkan diri sama Allah. Allah itu kan yang punya langit bumi seisinya. Dia yang bisa ambil dari kita apa yang kita punya, dan dia bisa kasih sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita dekat sama Allah, Allah akan kasih terus rezeki sama kita. Kalau kita dekat jauh sama dia, nggak minta sama dia, diambil sekejap aja, contoh mungkin banyak, udah habis. Jadi aku mendekatkan diri sama Allah dengan berharap mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah ini sudah dijalankan dengan benar, ada aja rezekinya, nggak susah. Karena apa? Bersyukur ketika didapat, bersabar ketika kita dikasih agak sedikit kurang. Itu aja kok saudara Edwin. Jadi nggak usah takut. Emang pernah ngerasain, wah gue takut ini, tapi ternyata pas ngalamin, contoh semua udah pernah nih, pas out COVID. Tapi jangan takut, yang katanya COVID nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada duit, takut sakit, takut keluar, kan yang ngerasain bukan sendiri, seluruh dunia. Nah, berarti kan bukan kita doang. Aku hanya berpikir seperti itu sih, memberi contoh aja sih. Jadi harus hijrah, harus jadi lebih baik. Pasti kalau sudah lebih baik, insya Allah rezeki mengalir. Bahkan aku pernah berdoa sama Allah dulu saat COVID, saya nggak punya apa-apa, lagi bingung, nggak ada job, mau ke depan bingung karena nggak ada pernyataan. Oke, COVID sekian selesai, bisa kerja lagi, nggak ada. Akhirnya di dalam pasrahan itu aku berdoa, ya Allah, kalau emang sekarang aku ini dikasih cobaan seperti ini berat, karena nggak tahu ke depan lagi. Dulu apalagi masih punya cicilan, dikejar-kejar sama yang kita utang, kita kan mendadak gitu loh. Aku bilang, biarlah aku yang seperti ini, yang kurang ini, asal nanti berikan rezeki semua yang terbaik untuk anak cucuku. Doain juga turunan kita, saudara kita, teman-teman kita. Jadi kalau kita kurang, doainlah orang tua kita, atau adik kita, atau anak kita, cucu kita nanti. Jadi maksud Edwin, segitu pasrahnya lah gua minta sama Allah. Saat di titik pusing, pas itu kerjaan gak ada dan sebagainya, pernah di titik kayak stres atau kayak kehilangan arah nggak sih mas?
karena kan biasanya dapat pekerjaan terus pada saat itu tidak dapat, itu ada rasa-rasa pusing itu bikin sakit atau gimana Mas? Kalau aku minta sama saudara dekat lah, misalnya ke saudara, minta sekali pasti dikasih kalau yang punya, 2 kali pasti dikasih, 3 kali ngasihnya udah cuek, 4 kali cari yang lain dong. Itu kalau minta sama manusia ada batasnya. Tapi kalau minta sama Allah itu nggak ada batasnya. Karena aku yakin bahwa Allah bakal ngasih. Ya aku nggak ada takutnya. Jadi bersih pasrah aja sama Pasrah, tapi ternyata dalam kepasrahan Edwin nggak ada kekurangan. Bukan maksudnya ya cuman ketakutan kecil, toh pas ke dapur masih ada makanan walaupun lauknya nggak banyak, cuma 2 lauk atau 1 lauk. Toh masih ada minum, kalau nggak pakai dispenser masih bisa masak air, airnya nggak mati gitu loh. Terus teman-teman manggil, "Win makan yuk, di rumahku lagi masak," makan juga. Jadi ngapain kita takutin? Kita kan bukan negara perang yang kita lihat orang ketakutan keluar ketembak sampai kurus kering, nggak ada terjadi di Indonesia seperti itu. Malah orang banyak yang membantu. Aduh siapa yang susah buat penggalangan dana, dikasih. Ya cuma yang dikasih itu harus bersyukur. Jangan cuma ini doang. Alhamdulillah dikasih. Jadi satu hal, kalau kita yakin bahwa kita ini nggak sendiri, bukan hanya sama manusia, bahwa di atas akan bantu kita, insya Allah kita aman. Rezeki itu habis ketika kita mati. Udah itu aja. Om, tapi biar bagaimanapun kan dulu Om pernah berada di masa kejayaan Om ya. Itu Istilahnya kan ya nggak berseri lah istilahnya begitu, tapi ternyata harus menghadapi badai ekonomi itu, berdamainya gimana dan gimana untuk ngasih pengertian ke keluarga? aku ada cara, nggak tahu mungkin ini masuk nggak di orang ya. Jadi ketika dulu punya uang, terus berusaha, karena apa? Ini ya, cara gini ya, aku kalau ngomong agama harus pelan-pelan nih. Pertama kita harus tahu diri kita sadar salah apa tidak, dengan kita sadar dengan Edwinnya benar apa enggak. Kemudian setelah aku koreksi, muhasabah apa yang kulakukan zaman dulu, kenapa sampai punya ekonomi yang bagus tiba-tiba drop. Pertama itu pas masa Covid nggak sendiri, emang kehilangan job. Kenapa kehilangan job? Kenapa nggak dipanggil lagi sama produser, sama TV segala macam? Karena apa? Karena nggak melibatkan Allah. Usaha itu harus melibatkan Tuhan. Jadi kita tahu koridornya. Ada uang jangan dipakai sembarangan, jangan dibuat foya-foya. Sedekah nggak penting, yang penting dugem dulu atau apa. Itu karena nggak melibatkan Tuhan. Tapi kalau misalnya suatu pekerjaan atau usaha melibatkan Tuhan, insya Allah kita sadar, ini dari hasil ini aku sisihkan, aku sedekahkan. Ini kita buat seperti ini. Oh ini jangan curang, akhirnya ada yang tersakitin, dia balas. Cobalah pakai cara itu. Sekarang ini insya Allah Edwin usaha atau kerja itu selalu melibatkan dan ingat sama yang di atas. Jadi kalau kita merasa gua hebat, gua punya pikiran cemerlang, teman gua banyak, biasa nggak lama. Emang dikasih sih, semua dikasih kok. Tapi nggak tahu usianya, karena kelebihan juga cobaan, kekurangan juga cobaan. Kalau teman gue bilang, kalau kelebihan cobaan enak, Win, katanya. Enak saat itu, saat lu jatuh, sakitnya 10 kali. Iya. Iya kan? Mungkin dari Om mau nanya, pernah sejauh itu sama Tuhan? Maksudnya, uang mending dipakai buat apa dibandingkan buat keluarga? Berarti pernah setitik itu, Mas? Pas lagi jaya-jayanya? Atau kalau zaman sekarang kan anak muda nggak ada yang namanya nabung. Nah. Karena mendingan beli barang-barang branded. Kalau Mas Edwin pas lagi jaya-jayanya ngapain, Mas? Ya kalau aku baca komen-komen sih. Komen-komennya bagus. Karena kemarin itu juga masih berteman, masih suka ngasih, suka ngumpulin orang, ada gengnya, jadi begitu. Cuman itu nggak melibatkan rasa syukurnya kurang, kita ibadahnya kurang, sholatnya tinggal-tinggalin, lebih pentingan main, tidurnya
sampai siang nggak apa-apa, nggak mikir subuh, ini lewat waktu sholatnya. Nah sekarang insya Allah ya nggak itu saya lakuin. Jadi kan ada kewajiban-kewajiban itu dijalankan dong. Namanya bersyukur, namanya kita ingat sama Allah, ya kita jalankan perintahnya. Jadi sekarang gini aja deh, intinya ya, kita itu menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Bisa nggak? Itu tantangannya. Itu aja kalau mau jadi yang seutuhnya. Hidup ini sementara. Benar sih, gak usah dibilang lagu-lagunya dia. Memang ini sementara. Gue baru kehilangan nyokap gue. Gue sedihnya ya udah selesai ya sudah gitu loh. Ya mati juga. Gue bilang sama temen gue, gue takut nih karena belum kehilangan orang tua. Belum pernah keluarga gue mengalami duka nih. Saudara meninggal atau ibu meninggal. Lu udah ngerasain belum? Belum kan? Tapi saat itu gue kayak lu, gue belum ngerasain. Aduh, nanti kalau meninggal gimana ya? Gue sedihnya gimana? Tapi terjadi. Gue balikin, jangan mikir lu mati dulu, yang dekat lu mati deh. Emang ekstrim, tapi itu bakal terjadi. Ya maaf nih, Neng. Ya kan maksudnya, aku udah gitu dulu. Ada orang tua meninggal, aku mikir, ya aku belum ngerasain nih ibu meninggal atau bapak aku. Nanti kalau meninggal aku harus ngapain ya? Kubur di mana ya? Ada saat-saat kita lihat ibu kita tua, pas sakit lagi. Aduh, ini kalau mati gimana ya? Manusiawi, aku orang jujur kok. Tapi ini kan mengingat ini nggak apa-apa lah. Tapi soal rezeki tadi, soal Edwin jatuh itu udah terjadi. Sekarang Edwin bangkit, pengen jadi lebih baik. Tujuannya apa? Yang pertama, aku bahagiain itu orang terdekat dulu. Kalau terdekat sudah senang, kita jangan sedikit. Jangan mikir, wah aku mau senangin di sana tuh lagi susah. Kok belum mampu nggak usah, yang dekat dulu aja. Ini nyenangin abang adik lu senang banget. Tiap pulang ke rumah cium tangan dia sama lu. Betul. Bener. Iya kan? Bener. Itu aja. Jadi konsep itu begitu. Jadi kalau itu lo ulang-ulang terus di pikiran lo, akhirnya jadi. Tapi kalau kita bilang besok aja lah, akhirnya nggak terjadi. Memang yang paling sulit itu adalah istiqomah.